Membuat tabel dengan menggunakan desain view. Yang pertama, kita ke menu create, kemudian kita pilih di sini tabel design. Apabila kita menggunakan tabel yang ini, berarti seperti halnya cara yang pertama, kita langsung diarahkan ke tabel yang kita bisa langsung isi datanya. Tetapi apabila kita mengarah ke sini, ini kita membuat tabel dengan menggunakan design view. Apa itu design view? Oke, kita lihat sama-sama bagaimana cara membuat tabel menggunakan design view. Membuat tabel dengan menggunakan design view adalah merancang sebuah tabel di mana kita bisa menentukan nama-nama kolom yang akan digunakan, kemudian data tipe yang akan digunakan juga. Jadi contoh di sini kita langsung praktekkan. Saya ingin membuat kolom di mana ini untuk ID pegawai. Kita beri nama ID peg. Nah, di sini kita menggunakan data tipenya apa? Di sini ada beberapa data tipe yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah teks, di mana teks ini kita bisa memasukkan karakter sepanjang 255 karakter. Kemudian ada memo. Memo ini lebih panjang daripada teks, karakternya bisa sampai 65.000 lebih. Kemudian juga ada number, di mana apabila datanya itu khusus untuk nomor, kemudian juga date time, ada juga currency. Currency perbedaannya dengan number, di sini kita bisa memasukkan angka desimal. Kemudian juga ada auto number. Auto number ini otomatis penomoran, yes atau no, yes or no, pilihannya bentuknya seperti kayak centang gitu ya. Option, tombol button, dan lain sebagainya. Ada oleh objek juga, hyperlink, attachment, calculate. Nah, sesuai dengan penjelasan yang ada di gambar berikut. Kira-kira itu data tipe yang bisa kita gunakan. Nah, di sini dengan menggunakan design views saat membuat tabel, kita bisa menentukan masing-masing sesuai dengan tipe datanya, kemudian penamaan kolomnya tentunya. Contoh, di sini saya membuat ID pegawai di mana data tipenya adalah teks. Kemudian di sini saya beri keterangan description ini. Ini opsional, boleh diisi, boleh tidak diisi, tetapi fungsinya adalah cuman untuk memberi keterangan saja. Oke, kita lanjutkan. Di sini ID pegawai, lebih cocoknya ID pegawai itu pakai nomor ya, pakai nomor atau teks ya. Oke lah, sekarang kita coba pakai teks dulu lah. Nanti kita sesuaikan lagi ya. Kemudian yang kedua adalah nama. Kita juga pakai teks karena namanya tak mungkin ada yang lebih dari panjangnya 255 karakter ya. Kemudian di sini kita kasih alamat. Alamat mungkin kurang kalau pakai teks ya. Kita pakai memo saja agar bisa mengisi data alamat dengan lengkap. Kemudian kita di sini kasih golongan dahulu ya, dimana golongan ini menginformasikan dia itu golongannya apa, 3B, 3C, dan lain sebagainya gitu ya. Di sini kita pakai teks saja, tak panjang-panjang. Kemudian ada status. Ini statusnya status menikah atau belum menikah. Nah, di sini kita bisa memilih atau menggunakannya seperti yes or no. Di sini kita kasih keterangan, dan ini tidak terlihat di data, tetapi ini cuman keterangan di database ini. Oh maaf, di tabel ini. Jadi ini keterangan untuk kita. Kita kasih keterangan di sini. Yes itu sama dengan nikah. Kemudian apabila no itu berarti belum nikah. Oke, jadi nanti di tabelnya akan muncul checklist seperti itu, tinggal dicek atau tidak. Nah, kira seperti itu. Kemudian yang terakhir kita kasih informasi. Ini kita gaji ya, karena angkanya lebih besar kita menggunakan currency.
dan kemungkinan juga ada desimal. Ya, kita menggunakan currency. Kalau kita menggunakan number rasanya kurang ya, makanya kita gunakan currency saja. Oke, begini caranya untuk membuat tabel menggunakan design view. Untuk pembuatan tabel, penamaan kolom sudah selesai, pemberian tipe data juga sudah selesai. Kemudian gimana kita bisa melihat hasil tabel yang sudah kita buat di sini? Nah, di sini ada pilihan menu, ada data sheet view, ada design view. Lah, di sini terlihat ya, kita posisi sedang ada di desainnya, design view-nya. Nah, kita apabila ingin melihat tabelnya, kita arahkan saja ke data sheet view. Oke, di sini akan ada pertanyaan, harus disimpan ya tabelnya, karena apabila tidak disimpan, kolom dan data tipe yang sudah kita buat akan tidak bisa tersimpan dan tidak ada historinya. Makanya di sini dengan metode design view, sebelum kita bisa masuk ke data sheet-nya atau tabel yang dimana kita bisa mengentry datanya, kita harus menyimpan tabelnya terlebih dahulu. Ini kita beri yes, kemudian kita beri namanya data pegawai yang model kedua gitu ya. Kita klik OK. Nah, kita abaikan dulu, kita yes saja. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk primary key. Oke, di sini terlihat ya, ada ID pack, nama, alamat, golongan, status. Statusnya ada tanda centangnya. Yang tadi kita menggunakan pilihan data tipenya adalah yes or no. Kemudian gaji. Apabila kita ingin melihat desainnya lagi, kita tinggal pilih saja. Bisa langsung di bawahnya atau mungkin di logo penggarisnya ini. Oke. Kira-kira seperti itu cara bagaimana membuat tabel dengan menggunakan design view. Beberapa poin yang ingin saya tambahkan saat membuat tabel adalah penamaan tabel. Saat kita membuat tabel, dalam penamaan tabel pastikan Anda tidak menggunakan simbol-simbol yang harusnya tidak boleh digunakan di Microsoft Access, karena simbol-simbol tersebut adalah simbol fungsi atau mungkin simbol yang memang mengandung fitur yang terdapat di Microsoft Access. Contohnya apa saja? Yang pertama, apabila kita membuat penamaan kolom, jangan kita membuat nama di mana ada unsur titik. Nah, hal seperti ini tidak disarankan. Karena mengapa? Bisa jadi penamaan kolom kalian akan bermasalah ke depannya, karena titik itu sendiri adalah satu fungsi yang digunakan oleh Microsoft Access atau mungkin aplikasi-aplikasi database yang lainnya. Yang pertama titik. Yang kedua, saya tidak sarankan untuk kalian menggunakan tanda petik satu ataupun mungkin tanda petik yang dua. Mungkin di keyboard kalian bisa lihat di situ ada petik satu dan petik dua, dan itu dua hal yang berbeda. Bukan petik dua ini bukan petik satu dua kali, bukan seperti ini. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam aplikasi database itu digunakan menjadi satu fungsi, yaitu adalah fungsi teks. Nanti kedepannya akan ada video-video yang lainnya yang membahas tentang ini dan mempraktekannya. Di sini saya cuman menyarankan bahwa saat kalian mulai membuat tabel, untuk penamaan kolom tabel atau field name, jangan menggunakan simbol-simbol tersebut. Yang pertama tadi adalah titik, yang kedua adalah tanda petik, petik 1 maupun petik 2. Kemudian yang ketiga, jangan kalian menggunakan koma ataupun mungkin titik koma, karena ini juga adalah simbol khusus yang digunakan oleh aplikasi database, khususnya di Microsoft Access yang sekarang kita sedang coba. Kemudian lagi yang terakhir adalah jangan pernah menggunakan kurung balok yang seperti ini. Oke, kurung balok seperti ini juga digunakan sebagai fungsi dalam aplikasi database khususnya Microsoft Access. Kira-kira itu ya teman-teman. Jadi saat membuat penamaan kolom ataupun mungkin fungsi-fungsi ataupun mungkin informasi, saya tidak sarankan untuk kalian menggunakan simbol-simbol tersebut. Yang pertama adalah titik, yang kedua adalah petik,
atas satu kali ataupun mungkin 2 kali, yang ketiga titik koma, yang keempat tanda kurung balok, kemudian ada satu lagi yang ketinggalan yaitu adalah tanda seru. Nah, ini juga jangan digunakan. Kira-kira itu yang saya ingin tambahkan. Sampai ketemu di video berikutnya, akan saya bahas, akan kita sharingkan bersama-sama bagaimana cara membangun data menggunakan Microsoft Access.